semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 5D, mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat Pesisir Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan ketidakamanan pangan dari sisi pencemaran lingkungan. Selamat menyaksikan! Definisi keamanan pangan merujuk pada kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 3 cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, serta benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia sehingga aman untuk dikonsumsi. Pangan olahan yang diproduksi harus sesuai dengan cara pembuatan pangan olahan yang baik untuk menjamin mutu dan keamanannya. Kasus sumber-sumber kontaminan bahan pangan terdiri dari kontaminan biologi atau mikrobiologi, kontaminan kimia, dan kontaminan fisik yang dapat mencemari sejak masih berupa bahan mentah sampai siap dikonsumsi. Dalam perkembangannya, kontaminan dapat mengalami mutasi sehingga terbentuk mikroorganisme yang lebih tahan selama pengolahan atau pengobatan yang meningkatkan risiko penyakit. Kaitannya dengan kehidupan masyarakat pesisir, keamanan pangan menjadi faktor penting dalam perkembangan sektor perikanan budidaya pesisir di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Faktor tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari suplai kebutuhan pangan, dan karenanya harus selalu dijaga demi meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun pasar ekspor. Salah satu kasus berkaitan dengan keamanan pangan yang benar-benar terjadi di Indonesia adalah terkait dengan peningkatan sampah plastik yang dampaknya bukan hanya pada kerusakan lingkungan, tapi berdampak pula pada pemenuhan gizi masyarakat, salah satunya yaitu pada kasus stunting. Kasus ini benar adanya seperti yang diberitakan pada salah satu portal berita nasional dan ditulis berdasarkan penjelasan dari Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang, Ibu Sri Herlinda. Menurut beliau, sampah plastik ini akan berdampak pada kasus stunting pada anak-anak. Sampah plastik yang mengandung mikroplastik yang kemudian dibuang ke laut akan berpotensi dimakan oleh ikan sehingga menyebabkan gizi ikan tersebut tidak sehat dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk menyebabkan stunting pada anak jika dikonsumsi. Mekanisme penjaminan mutu dan keamanan pangan selalu berkembang seiring dengan adanya tuntutan konsumen terhadap adanya produk bermutu dan aman. Indonesia dalam perkembangan industri di berbagai sektor juga akhirnya memberikan pengaruhnya dalam keamanan pangan berupa penurunan kualitas tanah, air tanah, badan air atau sungai, dan produk. Limbah industri yang mengandung bahan beracun dan berbahaya atau B3 dan logam berat masuk ke berbagai wilayah sehingga membuat tanah dan air terkontaminasi. Perlu diketahui bahwa kontaminan tersebut mempunyai karakteristik yang unik. Ada yang terbentuk secara alami, terbawa air, hingga terbentuk selama proses pengolahan pangan. Misalnya kontaminan jenis akrilamida yang terbentuk selama proses penggorengan keripik kentang. Di samping itu, permasalahan kontaminan pangan ini merupakan permasalahan yang kompleks dan bisa terjadi di sepanjang rantai pangan atau from farm to table, bahkan from farm to mold. Di berbagai sumber menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi permasalahan kontaminan pangan pada 2 tingkat, yaitu pada tingkat mendasar karena buruknya kondisi sanitasi dan praktek-praktek pengolahan, dan tingkat emerging yang selalu berubah disebabkan karena permasalahan terkait perdagangan internasional. Kedua hal tersebut menyebabkan Indonesia menanggung beban ganda atau double burden pada keamanan pangan. Kedua beban ini mempunyai kondisi, tantangan, implikasi, serta pemecahan yang berbeda. Untuk beban pertama, biasanya berkaitan dengan industri pangan skala kecil dan rumah tangga yang produknya didistribusikan ke pasar domestik. Pengolahan makanan di industri ini masih belum memenuhi standar keamanan pangan, sehingga perlu didorong penerapan Good Manufacturing Practice atau GMP. Di samping itu, masih ditemukannya cemaran bahan kimiawi yang menunjukkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat umum mengenai permasalahan keamanan pangan.
Untuk itu, perlu dilakukan program komunikasi keamanan pangan strategis, misalnya melalui kampanye cuci tangan yang baik dan benar bagi para pekerja pengolah pangan. Terkait beban kedua, berhubungan dengan industri skala menengah dan besar yang memasarkan produknya pada pasar internasional. Di sini juga masih terlihat permasalahan penerapan GMP yang masih harus ditingkatkan, serta pemahaman dan pemenuhan standar keamanan pangan internasional yang perlu selalu diikuti. Terkhusus untuk meningkatkan kinerja ekspor dan ketahanan pangan, maka perlu diupayakan penyediaan informasi mengenai keamanan pangan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kembali pada kasus pencemaran plastik yang akhirnya termakan oleh ikan. Keberadaan mikroplastik yang berada di air akan mengapung bergantung pada densitas polimernya dan akan menentukan posisi mikroplastik di air serta interaksinya dengan biota. Mikroplastik dapat pula terdegradasi, terfragmentasi, dan terlepas bahan perekatnya sehingga densitas partikel akan berubah dan terdistribusi di antara permukaan serta dasar perairan. Mikroplastik yang ditemukan dalam saluran pencernaan ikan memiliki bentuk fragmen, film, styrofoam, dan monofilamen sehingga berdampak secara langsung maupun tidak langsung. Zat adiktif kimia, polutan, dan logam organik persisten yang terabsorpsi pada permukaan mikroplastik kemungkinan juga ikut tertelan oleh organisme laut sehingga meningkatkan potensi toksik. Tertelan mikroplastik dan potensi meningkatnya konsentrasi berbahaya bahan kimia pada spesies yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia menimbulkan kekhawatiran juga tentang kesehatan manusia. Ketika mikroplastik dicerna, zat adiktif dan bahan kimia yang diserap dapat dilepaskan dalam cairan pencernaan dan berpotensi transfer ke jaringan yang dapat dimakan. Dampak negatifnya yaitu tersumbatnya saluran pencernaan, penyumbatan produksi enzim, pertumbuhan terhambat, menurunkan kadar hormon steroid, dan kegagalan reproduksi. Di samping itu, pencemaran air yang memiliki peran sangat vital juga mengancam kesehatan manusia dikarenakan banyaknya penyakit yang masuk dalam kategori waterborne disease. Misalnya seperti jenis rotavirus, E. coli, Shigella dysenteriae, dan Entamoeba histolytica yang secara keseluruhan menyebabkan diare. Berbagai masalah sampah sudah banyak kita temui. Banyak cara untuk menanggulanginya. Salah satunya adalah perlunya sikap dan dukungan dari masyarakat untuk tergerak melaksanakan 3R, reuse, reduce, dan recycle, yang terbukti cukup efektif menyelesaikan masalah tersebut. Reuse artinya memakai kembali barang-barang yang masih dapat digunakan. Reduce berarti mengurangi hal-hal yang berpotensi menjadi sampah, terkhusus sampah yang sulit terurai seperti sampah plastik. Dan recycle berarti mengolah kembali sampah yang masih dapat digunakan menjadi barang atau produk baru. Pelaksanaan upaya ini harus didukung oleh pendekatan kepada masyarakat serta pengetatan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat agar tidak ada lagi limbah dan sampah yang dibuang ke perairan pesisir yang dapat menimbulkan kontaminasi pada biota laut. Harapannya, jika upaya ini berhasil dilakukan, dapat membuat biota laut, terkhusus yang dikonsumsi manusia, bisa lebih berkualitas baik dan menghindari tidak tercukupinya gizi anak, yang akhirnya berpengaruh terhadap kejadian stunting. Wah, tak terasa kita sudah berada pada akhir video pembahasan. Semoga pembahasan sebelumnya dapat menambah insight baru bahwa perilaku sepele seperti membuang sampah di perairan pesisir juga dapat mempengaruhi gizi masyarakat, terutama anak-anak yang tinggal di daerah tersebut. Harapannya semua orang dapat berkontribusi secara aktif dalam mencegah dan juga menanggulangi permasalahan ini, sehingga tidak memburuk di kemudian hari. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu.